Kita akan memasuki sesi terakhir di hari ini. Pembicara kita satu ini luar biasa. Beliau adalah senior pastor dari Every Nation di Singapura dan dikenal sebagai Kingdom and Church Culture Builder. So, tidak berlama-lama lagi, kita sama-sama sambut Pastor Joy Bonifacio. Please welcome. Good evening. Selamat sore. Before I get into the message this evening, Sebelum saya masuk ke dalam khotbah pada sore hari ini, I want to thank Pa Arifin saya ingin berterima kasih kepada Pak Arifin for having me here tonight. karena sudah mengundang saya di sini pada malam hari ini. And thank you for the message earlier. Terima kasih untuk khotbahnya tadi. It's a good reminder that we should stay humble, Dan ini sebuah pengingat yang bagus bahwa kita ini harus tetap rendah hati that we should keep the unity of the Spirit, dan kita tetap harus menjaga roh itu. and that we unity. should stay teachable. Dan kita harus terus bisa diajar. My prayer is that when I grow old, I will stay true to those words. Dan doa saya supaya nanti kalau saya makin tua, saya tetap akan setia pada hal-hal itu. Thank you, Pa Eddie, Terima kasih Pak Edi. for the reminder of building multi-generationally. Dan untuk pengingat supaya kita itu membangun multi generasi. That we should not be consumer Christians. Jadi dan kita tidak boleh menjadi More orang in- Kristen konsumer. More importantly, that we don't become Dracula Christians. That we do not become Dracula Christians, Dan lebih penting lagi kita jangan jadi orang Kristen Dracula. but we become 4G disciple makers. Tetapi kita menjadi pembuat murid 4G. Let me just check if my setup is right. Saya mau ngecek dulu apakah setup saya ini udah benar. I've been asked by Pastor Daniel Saya tadi diminta oleh Pastor Daniel to talk about redefining discipleship. untuk berbicara mengenai mendefinisi ulang pemuritan. And as you know, Dan sebagai saudara tahu, by virtue of the mobile phone, dan kebaikan dari mobile phone, our church, our world has changed. dunia kita ini berubah. The way we do life has changed. Cara kita menjalani kehidupan sudah berubah. And the way of information gathering has changed. Dan cara kita mengumpulkan informasi pun juga sudah berubah. I think to be able to redefine discipleship, Jadi supaya kita itu sanggup untuk mendefinisi ulang let me introduce you to my pemuritan, first disciples. saya akan pertama kali mengatakan lebih dulu ini pertama kali pemuritan kami. This is my family, Ini adalah keluarga saya, my wife, istri saya. which we will be married now 37 years in 2 months. Dalam 2 bulan lagi kami sudah menikah 37 tahun. I have 3 sons Saya punya 3 putra, and all married now. semuanya sudah menikah sekarang. This is my oldest son, Joseph, Dan ini putra pertama saya, Joseph, who was one of my first disciples, yang adalah salah satu murid pertama saya, and his wife, Carla, dan istrinya Carla, and my grandson, Philip. dan cucu saya, Philip. Everywhere he goes, he carries his wife and his son on top of his back. Dan semuanya rasanya maunya membopong istri dan anaknya di punggungnya. This is his trademark. Dan ini adalah trademarknya atau He does it on tandanya. top of mountains, on top of buildings. Dan pada saat dia untuk naik ke gunung, naik ke gedung, He even does it in foreign countries. dia selalu melakukan itu juga di negara-negara asing. Joseph is actually a pastor. Dan Joseph sebenarnya adalah seorang gembala sidang. 2 months ago, my son had his second son, 2 bulan yang lalu putra saya dapat anaknya yang kedua. and because of that, I think this idea of putting his children on his back ends. Dan oleh karena itu saya juga mikir bahwa dia nanti akan juga mopong anaknya itu di atas punggungnya. Now, this is my second son, David, Dan ini putra kedua saya, David, and his wife, Yasmin. dan istrinya, Nesbin. Joseph is in ministry, but David is a businessman. Joseph itu ada dalam pelayanan, tetapi David itu ada di dalam bisnis, dia With him, pengusaha. I have one more disciple in Elijah. Dan bersama dengan mereka saya ketambahan 1 murid lagi, Elijah. And this is my youngest son, Joshua, Dan ini putra saya yang termuda, yaitu Joshua, and his 2 children, dengan 2 anaknya. Lucas. Lukas. So imagine I have 3 boys and
4 grandsons. Jadi saudara bisa bayangkan saya punya 3 putra dan 4 cucu. I am literally a testosterone factory. Dan saya secara harafiah adalah memang pabrik yang produktif. The factory ended when our one and only granddaughter was born. Dan ini salah satu putri apa maksudnya granddaughter, jadi cucu perempuan satu-satunya yang lahir. In speaking about redefining discipleship Berbicara mengenai mendefinisikan ulang pemuritan, and turning 62 years old this year, dan saya tahun ini 62 tahun and being in ministry now for over 32 years, dan sudah melayani lebih dari 32 tahun, and have discipled countless numbers of people, dan saya sudah memuridkan tidak terhitung orang, young people, old people, orang muda, orang tua, pastors and leaders. para gembala sidang dan para pemimpin. If someone were to ask me what I would tell people, Dan kalau ada orang yang menanyakan kepada saya apa maksud saya mengenai orang itu, my atau advice people, would be to keep things simple. dan nasihat saya adalah jadikan semuanya itu sederhana. Because after all these years, Karena setelah bertahun-tahun ini, as Pastor Eddie and Pastor Arifin has said, sama seperti yang sudah dikatakan oleh Pastor Eddie dan Pastor Arifin, this business of making disciples is actually very simple. dan urusan untuk memuridkan itu sebenarnya gampang banget. And we've somehow made it more complicated than it really is. Tetapi ya kenyataannya orang itu menjadikannya rumit. In fact, discipleship is so simple that the founder of discipleship in our context Dan memuridkan itu gampang banget sehingga pendiri dari pemuritan dalam konteks kita ini was a carpenter's son, and his first disciples were actually fishermen. adalah anak seorang tukang kayu yang punya murid pertama adalah nelayan. Because the reality is discipleship is simple. Karena realitanya adalah pemuritan itu gampang. But as Pastor Eddie has said, we have a means of making it more complicated than Tapi it really seperti is. yang tadi dikatakan Pak Edi, kita itu punya kecenderungan untuk menjadikan segala sesuatunya jadi rumit. When I say things are simple, Nah, pada saat saya mengatakan sederhana atau gampang, the starting point is to have clear values. dan nilai atau poin awalnya adalah kita itu mempunyai nilai yang jelas. Many times I've found in my own life, Seringkali saya dapati dalam hidup saya sendiri, my problems come from a lack of clarity in what I really value. dan masalah saya itu timbul dari kurangnya kejelasan dari apa yang nilai-nilai saya. It is when I put things that are of lesser value in places that are higher value Dan kalau saya itu menempatkan yang sebenarnya nilainya lebih kurang itu saya tempatkan di tempat yang harusnya untuk nilai yang tinggi, that my life becomes stressful and complicated. maka hidup kita menjadi rumit dan penuh dengan stres. Jesus said, "Do not lay for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal." Yesus mengatakan janganlah engkau mengumpulkan harta di dunia ini di mana ngengat dan karat itu bisa menghancurkannya. Dan When he pencuri said mencuri. the word treasure simply means values. Dan kata-kata harta adalah sebenarnya nilai artinya. Actually, when you say treasures, it means the highest values. Dan kalau kita ngomong harta itu artinya ya nilai yang tinggi. And he said that do not lay up for yourselves. Dan dikatakan di situ jangan engkau menyimpan bagi dirimu. Another translation says do not store up. Ya, ada terjemahan yang lain mengatakan jangan menghimpun bagi dirimu sendiri. The level of quality of value is determined by where you store it. Dan tingkat kualitas dari nilai itu ditentukan oleh bagaimana engkau menyimpannya. If you store it on earth, then the value of that thing is lower. Kalau itu disimpan di bumi, maka ya nilai dari barang itu tentunya lebih rendah. Now Jesus goes on to say, but lay for yourselves treasures in heaven. Tapi Yesus melanjutkan dengan mengatakan, tetapi simpanlah bagi dirimu harta di surga. For the second time, he mentions the word treasure or values. Kali kedua dia menyebutkan kata nilai atau harta atau nilai. But this time he says there's a difference because you store it in heaven. Tapi yang kali ini berbeda oleh karena disimpannya di surga. And there thieves cannot break in and steal it. Dikatakan pencuri tidak bisa merusaknya dan mencuri. And then for a third time he says, for where your treasure is,
Dan kali ketiga dia mengatakan karena di mana hartamu berada, there your heart will be also. di situ hatimu juga berada. When the Bible repeats itself 3 times in succession, Dan di Alkitab itu disebutkan 3 kali terus menerus it's trying to berturutan. get your attention. Artinya itu mencoba supaya saudara memperhatikan itu. And Jesus was talking about this idea of values. Dan Yesus sedang berbicara mengenai gagasan tentang nilai ini. That the clearer your values are, the simpler life gets. Kalau nilai saudara itu lebih jelas, maka hidup saudara akan lebih gampang. And the reason why life is complicated is because our values are not in the right places. Dan alasan kenapa hidup kita itu kok rumit oleh karena kita menempatkan nilai-nilai itu tidak pada tempatnya. Now Jesus says it is in your heart and not in your head. Yesus mengatakan dalam hatimu bukan dalam kepalamu. The secret is to have a good weighing scale. A good weighing scale is your Dan heart. oleh Your heart is karena a di good dalam weighing hati scale. kita itu ada timbangan yang baik. The problem is the Bible says that our hearts are broken and is most deceitful above all things. Dan masalahnya adalah Alkitab sudah mengatakan bahwa hati kita itu hancur dan hati kita itu penuh tipu daya. And that's why our values are confused. Makanya nilai-nilai kita pun juga bingung. And then he goes on to say, Dan kemudian dilanjutkan dengan mengatakan the eye is the lamp of the body. bahwa mata itu adalah pelita tubuh. In the world, we often hear the word vision and values. Dan di dunia kita banyak sekali mendengar kata-kata visi dan value atau nilai. In the kingdom of God, it's actually operating in reverse. Di dalam kerajaan Allah sebenarnya itu bekerja terbalik. Values precede vision. Karena nilai itu mendului visi. After saying treasure, 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 he Setelah- uses the word eyes 3 times, eyes, eyes, eyes. Setelah dia mengucapkan harta, 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 maka kemudian Yesus menyebutkan mata, mata, mata 3 kali. Basically what he's saying is when you have values, Pada dasarnya apa yang sedang dia katakan adalah kalau engkau what memiliki follows nilai-nilai, is vision. maka apa yang mengikuti adalah visi. That word eye is the word ophthalmos in the Greek, Dan kata mata itu adalah ophthalmos dalam Greka, which figuratively and literally means vision. yang secara figuratif dan secara harafiah berarti visi. Because what you value, you see, and what you don't value becomes invisible to you. Oleh karena apa yang saudara nilai atau hargai, itu saudara bisa lihat. Tetapi yang tidak saudara hargai, itu menjadi tidak kelihatan buat saudara. For example, if you don't own a dog, pet stores are invisible, amen? I didn't hear you. If you don't own a dog, Okay. pet stores are invisible. Kalau saudara tidak memiliki, ya saudara tahu. Yeah. In other words, what you don't value, you don't see. Karena apa yang tidak saudara hargai, tidak akan bisa saudara lihat. If you don't value the lost, you don't see them. Kalau saudara tidak menilai atau tidak menghargai yang hilang, maka saudara tidak akan bisa If you melihatnya. value the lost, you see them everywhere. Maka kalau saudara menghargai yang hilang itu, saudara akan melihatnya di mana-mana. It's a very simple principle. Dan ini merupakan prinsip yang gampang sekali. That the reason why your eye is bad is because your values are wrong. Alasan kenapa matanya tuh jelek oleh karena nilai-nilai saudara itu salah. That's why sinners keep seeing sin is because that's where their values are. Dan itulah kenapa maka pendosa itu terus-menerus melihat dosa oleh karena memang ya nilai-nilai mereka itu seperti itu. Much of my ministry is with students. Dan juga hal yang sama di dalam pelayanan kita dengan murid-murid. And they often ask me, what is your job description? Dan seringkali mereka menanyakan kepada saya apa ayat-ayatmu itu. And I often tell them to fix hearts so that their lives won't fall apart. Dan saya mengatakan kepada mereka bahwa kamu harus betul-betul sungguh-sungguh berusaha dengan keras, maka hidupmu tidak akan hancur. So because the right values will have the right vision. Oleh karena kalau kita punya nilai yang benar, maka visi kita juga akan benar. After Jesus said these words, Setelah Yesus mengatakan hal-hal ini, he said you can't serve God and money. dan kemudian dia mengatakan apakah engkau melayani atau menyembah Allah atau uang. He was trying to calibrate the hearts, the weighing scale of his disciples. Dia mencoba untuk mengkalibrasi hati supaya bisa menimbang dengan benar. He was saying that one of these is more valuable than the other.
Dan dia mengatakan bahwa salah satu ini itu bisa menjadi lebih tinggi nilainya daripada yang lainnya. Now, he didn't say that money was not valuable. He was saying that God is infinitely more valuable than money. Dan dia tidak mengatakan bahwa uang itu tidak bernilai, tetapi dia mengatakan bahwa Allah itu nilainya tidak ternilai. Because the nature of value is hierarchy. Oleh karena sifat dari nilai itu lebih Singapore tinggi. dollar is higher than rupiah because it's more valuable. Dan kalau dolar itu lebih tinggi dari rupiah, artinya kan dolar lebih bernilai. Without hierarchy, there is no value. Karena tanpa ada yang lebih tinggi, maka tidak ada nilai-nilai itu. And then he said, isn't life more important than food? Dan hidup itu lebih penting daripada makanan. He's trying to help his disciples understand that one of these is more valuable. Dia mencoba murid-muridnya untuk tahu bahwa salah satu daripada yang dia sebutkan itu lebih bernilai dari He yang wasn't lainnya. saying that food was not valuable. Dan Tuhan tidak mengatakan bahwa makanan itu tidak In fact, bernilai. later he's going to say, I'll add all these things to you. Dan bahkan kemudian dia mengatakan setelah itu bahwa hal ini aku katakan kepadamu. But what he was saying was, do you understand which one is more valuable? Yang sedang Tuhan Yesus ajarkan adalah apakah engkau memahami yang mana yang lebih That bernilai. word life there Dan kata hidup Life. di situ is not Zoe itu bukan Zoe atau or the God hidupnya kind Allah, of life. bukan hidupnya Allah, It is not bios or the biological life. bukan bio atau hayat hidup ini, It's the Greek word suke, tapi kata Grikanya adalah suke, which means that which has breath. yang artinya yang memiliki nafas. That's the person beside you. Itu adalah orang di sampingmu. And Jesus was saying that your relationships are more valuable than food. Dan Yesus sedang bilang bahwa hubunganmu itu lebih bernilai daripada makanan. How many of you know that when your house is on fire, you don't bring out the refrigerator? Dan berapa banyak yang tahu bahwa kalau I hope you bring out your wife and children first. ya saya harap saudara membawa istri dan anak saudara lebih dulu. The word food there is the word trophy. Dan kata makanan di situ adalah trofe. In the Greek, that means what you consume, Dalam Greka itu artinya apa yang saudara konsumsi, what fulfills you, apa yang memuaskan saudara, what you enjoy. apa yang saudara nikmati. Jesus said that was not valuable, except that your relationship is more valuable than that. Dan Yesus tidak berkata bahwa itu tidak bernilai, tetapi apa yang Yesus katakan adalah bahwa hubunganmu itu lebih bernilai dari yang satunya. That classification includes food, Dan klasifikasinya What you itu consume, termasuk adalah what you enjoy, makanan, apa yang engkau makan, apa yang engkau nikmati, what fulfills you. apa yang memuaskan engkau, That includes travel, itu termasuk di dalamnya bepergian, and let's not forget Netflix. Amen? dan jangan melupakan Netflix. There is value, Itu ada nilainya, but it's nothing close to the value of relationships. tetapi tidak jauh lebih rendah daripada nilai hubungan. And then he says, your body is more important than clothes. Dan dikatakan bahwa tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian. Do you know that your health is more important than enduma or things? Dan saudara tahu bahwa kesehatan saudara itu lebih penting daripada enduma. He didn't say that things are not important, Dia tidak bilang bahwa barang-barang itu tidak penting. but your health is far more important. Tetapi dia sedang berkata bahwa kesehatanmu itu jauh lebih penting daripada So if you barang-barang. summarize what Jesus said, Jadi kalau saudara merangkum apa yang Yesus katakan, there are only 4 things you really need. cuma ada 4 hal yang saudara perlukan. If you have God, Kalau saudara punya Allah, if you have relationships, kalau saudara punya hubungan, if you have health, kalau saudara punya kesehatan, and if you have money, kalau saudara punya uang, in that order, dalam urutan itu life will be good. hidup akan baik-baik saja. Because if you have God, relationships, health, and finances, the food is easy. Karena kalau saudara punya Allah, punya hubungan, punya kesehatan, punya keuangan, maka makanan itu gampang. For lunch today, my host asked me if I wanted to have Italian. Dan untuk makan siang tadi tuan rumah saya mengatakan apakah saya mau makan makanan Italia. And I told her, I think, you're crazy. I'm in Surabaya. Dan saya bilang, oh, kamu gila deh, aku ini kan di Surabaya. Feed me fish Kasih aku makan ikan and shrimps
dan udang. And that's what I had, squid and 4 different kinds of fish and shrimp. Dan itu yang saya makan, ada cumi-cumi, beberapa macam ikan dan juga udang. And herein lies the truth about food. Dan tidak menyadari Herein lies the truth about food. dan kebenaran mengenai makanan. No matter how good it is, Tidak peduli seberapa no enak, matter how many Michelin stars it has, tidak peduli seberapa banyak yang sudah disimpan. in 6 hours it will all look alike. Dalam 6 jam semuanya kelihatan sama. In fact, it will all smell alike. Bahkan baunya juga sama. It will all end up in the same place Dan juga berakhir di tempat yang sama. because it's not that valuable. Oleh karena tidak terlalu berharga. It's funny how we put the wrong values in the wrong places. Ya, lucu banget kita itu seringkali menempatkan urutan nilai-nilai itu secara keliru. By the way, Jesus did not say clothes was bad. Dan Yesus tidak mengatakan bahwa pakaian itu jelek. How many of you know that if we didn't have clothes here today, this will not be a good meeting? Dan berapa banyak yang tahu kalau kita tidak punya pakaian hari ini itu maka ini menjadi pertemuan yang tidak bagus. But the point is, if you have God, relationships, health, and finances, you're going to be fine. Tetapi poinnya adalah kalau saudara punya Allah, punya hubungan, punya kesehatan, It's punya when we- keuangan, saudara akan baik-baik. It's when we put the wrong values in the wrong places. Tapi kalau saudara menempatkan nilai yang keliru di tempat yang tidak tepat, And we put money above God. kalau kita menaruh uang di atas Allah, We put enjoyment above relationships. kita menaruh kesenangan di atas hubungan. Jesus said, if you seek God first and His kingdom and His righteousness, Yesus mengatakan kalau engkau mencari lebih dulu Allah dan segala kebenarannya, all these things will be added to you. maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Now think of it like a bucket. Dan bayangkan seperti ember. A bucket that has 3 sides. Ember dengan 3 urukan. A relational side, a health side, and a financial Ya, side. 3 sisi, yaitu sisi hubungan, sisi kesehatan, sisi keuangan. And underneath is God. Dan kemudian di bawahnya adalah If you Allah. don't have God as your foundation, everything will just go through the pail. Kalau saudara tidak memiliki Allah sebagai fondasi, maka segala sesuatunya And your itu life is akan not hilang. and your life is not abundant. Dan hidup saudara tidak akan berkelimpahan. We need a spiritual life, a relational life, a physical life, and a financial life. Dan di dalam kehidupan rohani kita, di dalam kehidupan hubungan kita secara fisik dan juga keuangan, When all these things come together, the abundant life of Christ is in us. dan kalau semuanya itu ada, maka kehidupan kelimpahan di dalam Kristus itu ada dalam kita. Now, when you fill the bucket Kalau saudara memenuhi ember itu with the quality of life, dengan kehidupan yang berkualitas, where that side that is weak or strong, di mana sisi yang lemah dan yang kuat, the bucket fills. maka ember itu penuh. If it's one side of that, if your health is weak, Tapi kalau satu sisi itu lemah, it doesn't matter how much money or relationships you have, the quality of your life will be there. maka tidak peduli seberapa banyak kesehatan dan keuangan yang saudara miliki, maka kualitas kehidupan itu ya seperti itu. And if you have health and relationships, but if you don't have money, you're not going to Hawaii. Amen? Kalau saudara tidak punya hubungan, tidak punya uang, saudara tidak akan pergi ke Hawaii, bukan? If you have relationships and finances, but you have finances and health, and you're in Hawaii, but there's nobody there to enjoy the sunset, there's no point in enjoying a sunset. Dan kalau seandainya saudara sehat, saudara punya uang, saudara pergi ke Hawaii, tapi tidak punya hubungan, saudara tidak akan bisa nikmati tempat itu dengan teman. Because God gave you a life of values, Dan karena itulah nilai-nilai dalam kehidupan saudara. and it will not work without Him. Dan itu semua tidak akan berhasil tanpa Allah. Because you're going to have a hole in your bucket. Kalau saudara akan jatuh di The ember saudara. failure is really in the wrong placement of values. Dan kegagalan itu karena nilai-nilai ditempatkan secara salah. As I turned 62, I realized my problem is my heart has wrong values. Dan setelah 62 tahun ini saya sadar bahwa masalah saya itu adalah kalau dalam hati saya menempatkan nilai-nilai dengan keliru. And as a disciple, I need to fix that. Dan sebagai murid saya harus membereskan hal itu. Now, simple means clear values. Dan simple atau sederhana artinya nilai yang jelas. But there's an interesting thing about values. Values overlap. Dan menarik sekali mengenai nilai ini karena nilai-nilai itu seringkali overlap. Here's what I bertumpang mean. tindih. Here's what I mean. Ini maksud saya. If you look at the top of this bucket, Kalau saudara melihat
atas dari ember itu. The three sides are relationships, health, and finance. Ketiga sisi itu adalah hubungan, kesehatan, dan keuangan. Now just imagine your relationships, Nah, saudara bayangkan mengenai hubungan, your marriage, pernikahan your saudara, family, keluarga saudara, your staff, staf your saudara, boss, bos saudara, your banker, banker your saudara, insurance man, dan agen your asuransi cousins, saudara, your friends. dan sepupu saudara, teman saudara. Just thinking about it tells you how complicated life is. Dan saudara pikirkan mengenai mereka itu semua, saudara lihat bagaimana rumitnya hidup saudara. And now you start thinking about your health, Dan sekarang kita mulai melihat kepada Nutrition. kesehatan, nutrisi. because we're all made differently. Oleh karena kita semua ini kan dibuat berbeda-beda. What works for you does not work for me. Apa yang berlaku bagi saudara mungkin tidak berhasil buat There are saya. people who eat an apple and they have good bowel movement, and there are people who eat an apple and they get constipated. Dan ada orang yang makan apel maka pencernaan mereka lancar, tapi ada yang makan apel malah konstipasi. There are people who eat almonds and they become very healthy. There are people who eat almonds and the next thing you know, they're dead. Dan ada orang yang makan almond, wah sudah senang bahagia, tapi ada yang makan almond maka terus malah mati. Because to be healthy and have the right nutrition is complicated. Oleh karena untuk menjadi sehat dan memiliki nutrisi yang benar bagi itu rumit. Some Beda-beda people tiap are orang. good at sleeping and resting, some people are not. Dan ada orang yang bagus kalau tidur, ada orang yang tidak begitu. An exercise program that works for you may not work for me. Dan senam yang bagus bagi saudara belum tentu itu cocok buat It's saya. all different, isn't it? Semuanya berbeda bukan? And then when you look at your finances, Dan kemudian kalau saudara lihat kepada keuangan. you have to earn money, you have to save money, and you have to invest, and you have to tithe and be generous. Dan saudara harus menghasilkan uang, saudara harus menabung, saudara harus investasi, saudara harus berpuluhan, saudara harus murah hati. To make this work is not easy. Untuk menjadikan ini berhasil tidaklah mudah. And what we do is we put us under the bucket. Dan apa yang kita lakukan, kita menaruh diri kita sendiri di bawah ember itu. No wonder you're stressed. Gak heran kalau stres. No wonder you start wondering, why do I look so old? I'm so young. Dan gak heran saudara kok gumun. Some of heran. you, Kok you're- aku kelihatan tua padahal aku masih muda. Some of you, you're 32 years old and you look like you're supposed to retire already. Dan ada orang yang masih 32 tahun sudah kelihatan mestinya pensiun. Values are all mixed up. Nilai-nilai jadi kacau balau. Seeking God is not first. Tidak mencari Allah lebih dulu. How do you seek God first? Bagaimana caranya lebih dulu mencari Allah? Okay, Pastor, I agree with you. As a disciple, I need to seek God. How do you do it? Dan ya pastor, aku setuju sebagai murid Kristus aku harus lebih dulu mencari Allah. Tapi bagaimana caranya itu? Well, number one, you should pray. Yang nomor satu, saudara harus berdoa. Do you pray every day? Apakah saudara berdoa setiap hari? Do you pray without ceasing? Apakah saudara berdoa Just tanpa stay there. Just stay Ya. there. You're fine. tanpa I just want to get berkeputusan? close here. Do you? Apakah begitu? Because that's an indicator. Oleh karena itu caranya. How often do you pray? Seberapa sering saudara berdoa? Do you pray for your marriage every day? Apakah saudara berdoa untuk pernikahan saudara hari ini? When I wake up in the morning, the first thing I do is turn to my right and lay hands on my wife. Ya. Tolong monitornya ya. Sorry. Sorry? I cannot hear you clearly. So I just looking for the right Okay. monitor for me. Do you pray for your wife and children every day? Apakah saudara berdoa untuk istri dan anak-anak saudara setiap hari? Do you pray for your grandchildren? Apakah saudara berdoa buat cucu-cucu saudara? Do you pray for your staff and your employees and your coworkers? Apakah saudara berdoa untuk staf, untuk pekerja saudara, untuk rekan kerja saudara? Do you pray for your boss? Apakah saudara berdoa buat bos saudara? Do you pray for the food you eat? Apakah saudara berdoa buat makanan yang saudara makan? Do you pray for the exercise program, the rest? Apakah saudara berdoa untuk senam, latihan fisik saudara, untuk istirahat saudara? Do you pray for your money? Apakah saudara berdoa buat uang saudara? Do you pray for your investments? Apakah saudara berdoa buat investasi saudara? The Apostle Paul said, pray without ceasing. Rasul Paulus mengatakan berdoa tanpa berkeputusan. You know why he said that? Saudara tahu kenapa dia katakan itu? Because what he was saying was prayer is not something you do. Oleh karena dia berkata bahwa doa itu bukan sesuatu yang saudara lakukan. We think prayer is doing something. Kita berpikir doa itu melakukan sesuatu. That's why you get bored with prayer. Makanya saudara bosan dengan doa. Because the start praying, let's pray. Karena kalau kita bilang mari kita berdoa, Prayer is an attitude of the heart.
Doa itu sikap hati. It is a heart that says, I cannot live without you. Itu adalah hati yang bilang aku tidak bisa hidup tanpa engkau. It is a plant that looks at the sun and says, without you I'm dead. Itu adalah satu yang mengatakan bahwa tanpa engkau aku ini mati. The lack of prayer in our lives Kurangnya doa dalam hidup kita is a daily declaration that you will attempt to make the day work without God. itu adalah satu pernyataan setiap hari bahwa engkau tiap hari akan berusaha tanpa Allah. The presence of prayer in your life Kehadiran doa dalam hidupmu is a daily declaration that God, I will not attempt to start this day without you. adalah satu deklarasi harian yang mengatakan, Tuhan, aku tidak akan memulai usaha apapun juga tanpa engkau. Is God the bottom of your bucket? Apakah Allah menjadi dasar dari embermu? You know, it says a lot about where your values are. Dan kita sudah bicara banyak mengenai nilai-nilai saudara. What you pray for, Apa yang saudara doakan, when you pray. kapan saudara berdoa, It's easy to come to a service like this. gampang untuk datang ke kebaktian seperti ini. But Jesus wants you to pray without ceasing. Tapi Yesus ingin engkau berdoa tanpa berkeputusan. Jesus wants you to tap to the Holy Spirit and keep hearing Him. Yesus ingin saudara ngambil terus dari Roh Kudus dan terus-menerus mendengar dari Dia. Because the truth of the matter is we don't know how to pray. Oleh karena kebenarannya adalah kita nggak tahu bagaimana berdoa. He doesn't want us to disengage. Dia tidak mau kita itu putus hubungan. A disciple is someone who acknowledges, apart from you I can do nothing. Dan murid itu adalah orang yang mengakui bahwa tanpa engkau atau di luar engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. It doesn't stop there. Tidak berhenti di situ saja. He meditates on the word day and night. Dia merenungkan firman siang dan malam. Not Bible study. Bukan pendalaman Alkitab. The first Christians were slaves. They didn't have Bibles. Dan Kristen pertama adalah budak, jadi dia tidak punya Alkitab. They reasoned and rationalized their life based on the word. Mereka itu bernalar, mereka itu merenungkan hidup mereka berdasarkan firman. The most powerful way to meditate on the word is to minister to people. Dan cara yang paling berkuasa untuk merenungkan firman adalah dengan melayani orang lain. It's like being a doctor. Itu sama seperti dokter. When you minister to different people, Kalau saudara melayani kepada orang yang berbeda-beda, you're going to be able to take the word and apply it. engkau akan sanggup membawa firman dan menerapkannya. Not out of a vacuum of theology, Dan bukan cuma sekedar teologi begitu aja, but an application in real life. tetapi bisa menerapkannya dalam kehidupan yang nyata. When you minister to homosexuals and lesbians, you will know what the word has to say Dan about it. kalau saudara sedang melayani homoseks dan lesbian, saudara akan tahu persis apa kata-kata yang harus saudara ucapkan. When you minister to an ex-convict or a broken family or a single mother, Kalau saudara melayani narapidana atau single mother atau orang yang hancur rumah tangganya. the power of the word does not just become theology and concepts. Dan maka kuasa dari perkataan saudara bukanlah cuma sekedar teologi dan konsep, It becomes reality. tapi menjadi satu realita. You all know that science tells us Saudara tahu bahwa para cendekiawan mengatakan kepada kita, that stress is the killer. stres adalah pembunuh. When we worry, Pada waktu kita khawatir, our adrenal glands produce cortisol. maka hormon kita itu menghasilkan hormon kortison. It's important so that we can fight and protect ourselves. Penting bahwa kita itu harus bisa melindungi diri sendiri dan bertempur. That's good for some times and some days, but not for every day. Itu bagus untuk satu saat, tapi tidak baik kalau itu setiap hari. So many people are dying early, both Christians and non-Christians, because of worry. Banyak orang yang mati prematur, baik itu Kristen maupun non-Kristen oleh karena begitu khawatir. Because once you worry, your body automatically produces cortisol and is damaging your organs. Oleh karena saat saudara khawatir, maka kelenjar saudara itu menghasilkan hormon kortison dan itu yang menghancurkan hidup saudara, And tubuh saudara. there's no way to stop it, Dan tidak ada jalan untuk menghentikannya, except for one. kecuali satu. Meditate on the word day and night. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Because every time you meditate on the word, Oleh karena setiap kali saudara merenungkan firman, the worry stops. khawatirnya berhenti. That's how you become healthy. Itu caranya saudara menjadi sehat. The Bible says, do not be anxious about anything, Alkitab mengatakan jangan khawatir akan apapun juga. but with prayer, petition, and thanksgiving, Tapi dengan permohonan dan ucapan syukur. make your requests known to God.
Dan ajukan permintaanmu kepada Allah. And the peace of God that surpasses all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan melindungi, akan memerintah hatimu di dalam Kristus Yesus. This business of discipling and being a disciple is not complicated. Urusan pemuritan dan menjadi murid ini tidaklah rumit. It's actually very simple. Sebenarnya justru sangat mudah. I didn't say easy, I said simple. Saya tidak bilang gampang, tapi saya bilang Thirdly, proclaim sederhana. the gospel. Yang ketiga, memproklamirkan Injil. Too many Christians proclaim the gospel once in their lifetime. Dan terlalu banyak orang Kristen yang menyatakan Injil itu cuma sekali aja dalam hidup. That's like drinking multivitamin only one time in your life. Itu seperti kalau kita minum multivitamin cuma sekali aja seumur hidup kita. Because the truth of the matter is, no matter how hard you try, you're going to make mistakes and you're going to commit sins. Oleh karena kenyataannya adalah tidak peduli betapa banyaknya engkau mencoba, tetap engkau akan berbuat salah dan berbuat dosa juga. We make white lies, pink lies, yellow lies. Kita buat bohong putih, bohong kuning, bohong pink. And so we're condemned. Dan kemudian kita merasa terhukum. And you can't take condemnation away by prayer and meditation. Saudara tidak bisa menyingkirkan rasa terhukum dengan doa dan meditasi. The only way you can take away sin is through the proclamation of the gospel of Jesus Christ. Satu-satunya engkau menyingkirkan dosa adalah dengan memproklamirkan Injil Yesus Kristus. About 2.5 years ago, I moved to Singapore. 2,5 tahun yang lalu saya pindah ke Singapura. And then one day, I lost the keys of my apartment. Dan satu hari saya kehilangan kunci apartemen saya. And at the same time, our washing machine started to have this funny jingling sound. Dan pada saat yang bersamaan, maka mesin cuci kami itu mulai menyuarakan suara-suara yang aneh. So my wife said, maybe the keys were left in your pocket and it's now inside the washing machine somewhere. Dan istri saya mengatakan, bisa jadi kuncimu itu meninggalkan kantongmu dan sekarang ada di mesin cuci. So on Monday morning, I wake up at 11 o'clock. Dan pada Monday, Senin saya bangun jam 11. And she said, I want you to remove the dryer and get the washing machine out of the kitchen into the living room because I want to fix the washing machine and get your keys out. Dan dia bilang, coba dryernya, mesin pengeringnya itu dipindah ke dapur oleh karena aku mau membetulkan mesin cucinya. Now you have to understand, Monday is a pastor's rest day. Saudara mesti harus paham ya, Senin itu hari liburnya pendeta. And Sunday is the most stressful day of a pastor. Dan Minggu itu adalah hari yang paling penuh stres bagi seorang gembala sidang, So seorang the pendeta. last thing I want to do on a Monday morning is carry a washing machine. Dan hal yang paling tidak mau saya lakukan, terakhir saya lakukan pada hari Senin adalah untuk mengangkat mesin cuci. So I'm standing there thinking, Jadi saya berdiri di situ mikir, I said, I don't think that's a good idea. aku pikir ini bukan ide yang bagus. I said, what qualifies you to open the washing machine? Dan apa yang membuat kamu merasa kamu itu bisa untuk membuka mesin cuci? And she said, I saw it on YouTube. Saya bilang, aku lihatnya di YouTube. And that's supposed to make me feel comfortable, right? Dan itu membuat tujuannya untuk membuat aku merasa So I said, nyaman ya. Han, I think we need to call a professional. Dan saya bilang, sayang, aku kira kita perlu mengundang tukang yang benar deh. And so she gets mad. Jadi dia jadi marah. That's the problem with you. Itu loh masalahnya dengan kamu. Ministry, ministry, ministry. Pelayanan terus. You never have time for this. Kamu tidak pernah punya waktu untuk ini. This is recent, by the way. Dan ini alasan ya. If you think pastors are perfect, they're not. Kalau saudara pikir pendeta itu sempurna, oh mereka tidak. And if they're projecting that on you, don't trust them. Kalau mereka mencerminkan begitu, ya jangan percayai. Because there's no such thing. Karena nggak ada yang seperti itu, sempurna itu. So my wife goes into the bedroom and slams the door. Jadi istri saya pergi ke kamar dan banting pintu. Now you have to understand, this is about 11:15. Jadi saudara mesti ngerti, ini jam 11.15. So now I know I'm in trouble because I won't have lunch. Kan saya tahu saya punya masalah karena pasti saya tidak dapat makan siang. So I go over there and knock. Jadi saya pergi kepada dia dan totok pintu. Hey darling, I'm gonna go to the grocery and buy some sushi. Dan saya bilang, sayang aku pergi ke supermarket mau beli sushi. Do you want some? Kamu mau nggak?
And she said, I'm not eating today. Dia bilang, aku tidak makan hari ini. So now I'm condemned. Jadi saya terhukum sekarang. What kind of a human being are you? Kamu tuh manusia macam apa? You're a pastor and you preach so well, but you don't love your wife. Kamu pendeta, khotbah bagus, tapi tidak mencintai istrimu. And so there I was in Singapore with my auntie trolley. Jadi saya di Singapura bawa On my way troli. to the grocery under the heat of the sun. Dan dalam perjalanan pergi ke supermarket And di tengah-tengah terik matahari. I felt terrible. Saya merasa tidak enak sekali. And then I remembered, Kemudian saya ingat, there is ada now sekarang no condemnation tidak ada to penghukuman those lagi who bagi are in mereka Christ Jesus. yang ada di dalam Kristus Yesus. There is Ya, Now. ada sekarang. no condemnation. Tidak ada penghukuman lagi. And all of a sudden the life of Jesus came up. Tiba-tiba kehidupan Yesus itu bangkit. How often do you proclaim the gospel over you? Berapa sering saudara memproklamirkan Injil atas dirimu sendiri? I do it every day. Saya lakukan itu setiap hari. I do it when I'm shaving. Saya lakukan itu saat cukur. I tell myself, Joey, Saya bilang, Joey, I know you're cute, aku tahu kamu cute, but you're a sinner. tapi kamu pendosa. And apart from Jesus, you're going to hell. Tanpa Yesus kamu masuk neraka. And don't forget it. Jangan lupakan itu. But thanks be to God. Tapi syukur bagi Allah. Because of Jesus, Karena Yesus. I am a new creation in Christ Jesus. Aku ciptaan baru dalam Kristus Yesus. When was the last time you did that? Kapan terakhir kali kau lakukan itu? When was the last time you proclaimed it over your marriage? Kapan terakhir kali engkau memproklamirkan Over your untuk- children. untuk pernikahanmu, Over untuk your anak-anakmu, untuk keluargamu? You know the thing that you don't eat every day? Hal-hal yang tidak kamu makan setiap hari, You won't share to others. engkau tidak akan bagikan kepada yang lain. The more you proclaim the gospel to your life, Kalau engkau lebih banyak memproklamirkan Injil dalam you will hidupmu, naturally proclaim it to others. secara alamiah engkau akan memproklamirkannya kepada orang lain. It's like watching Spider-Man, right? Seperti nonton Spider-Man, bukan? If you enjoyed it, you're going to tell people about it. Kalau saudara senang, saudara pasti akan ceritakan kepada orang lain. But because you don't use it every day, Tapi karena saudara tidak memakainya setiap and it hari, doesn't work for you, dan memang tidak berhasil then bagi why in the saudara, world will you tell your friend about it? maka ngapain sih ceritakan itu kepada teman saudara? And finally, fellowship Dan akhirnya fellowship atau is spending persekutuan. time with other believers. Kita meluangkan waktu dengan sesama orang percaya. And both of our previous speakers said it so well. Dan dua pembicara pertama tadi sudah mengucapkannya dengan baik sekali. You can't do this alone. Saudara tidak bisa melakukannya sendiri. You're going to need relationships. Saudara memerlukan hubungan. This is how you put God. Disinilah caranya saudara menaruh Allah. Simple but not easy. Sederhana tapi tidak mudah. Now let me close. Biar saya menutup. Your biggest problem Masalah terbesar saudara is not just spiritual. bukanlah cuma rohani, It's not just relational. bukanlah cuma hubungan, It's not just physical. bukanlah cuma fisik, And it's not even financial. dan bahkan bukan keuangan. Your biggest problem is habitual. Tapi masalah terbesar saudara adalah kebiasaan. Because you have habits that have been formed. Oleh karena kebiasaan yang sudah terbentuk. My marriage problems were habit problems. Dan masalah pernikahan saya adalah masalah kebiasaan. My health problems were habit problems. Masalah kesehatan saya adalah kebiasaan. My financial problems were habit problems. Masalah keuangan saya adalah masalah kebiasaan. Here's what the Bible says. Ini yang Alkitab katakan. Hosea chapter 5 verse 4 says, Hosea pasal 5 ayat yang keempat berkata, their deeds did not permit them to return to their God. Tindakan-tindakan mereka itu tidak mengizinkan mereka untuk kembali kepada Allah For the mereka. spirit of whoredom is within them. Oleh karena roh pelacur itu ada di dalam mereka. Notice it says their deeds. Perhatikan di sini dikatakan tindakan-tindakan mereka. The Hebrew word ma'alal, Kata Ibrani adalah ma'alal, which means their works, yang artinya pekerjaan their mereka, practices, praktek mereka, or their habits. atau kebiasaan mereka. And it says it's their habits that prevent them from coming to God. Dan dikatakan di sini bahwa kebiasaan mereka lah yang menghalangi mereka untuk datang kepada Allah. But it says the habits became habits because of the spirit of whoredom. Dan dikatakan kebiasaan itu menjadi kebiasaan mereka oleh karena roh whoredom ini. How are habits pelaturan ini. formed? Bagaimana kebiasaan itu terbentuk?
For habits start with the discovery. Dan kebiasaan itu diawali dengan adanya penemuan. The word discovery comes from two words. Kata penemuan itu berasal dari dua kata. Dis, which is to remove. Dis dalam bahasa Inggris yang artinya menyingkirkan. Cover, to remove the cover from your eyes. Cover atau tudung artinya menyingkirkan tudung dari mata saudara. Every habit, whether it's a good habit or a bad habit, starts with a discovery. Setiap kebiasaan, apakah itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk, diawali dari adanya penemuan. You discover basketball, swimming, badminton, whatever it is you discover. Saudara menemukan basketball, swimming, badminton, apapun juga yang saudara temukan. You discover smoking and alcohol and drugs and pornography. Saudara menemukan alkohol, ngerokok, narkoba, pornografi. Every good habit or bad habit starts with a discovery. Setiap kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk diawali dengan adanya penemuan. Pastor, is that in the Bible? Pastor, apakah itu Alkitabiah? Yes. Ya. It says, for God knows that when you eat of it, your eyes will be open. Dan Allah mengatakan, karena Allah tahu kalau engkau makan dari buah itu, maka matamu akan terbuka. You have to understand something theologically. Saudara harus memahami sesuatu secara teologis. Demons are not omnipresent. Setan tidaklah maha hadir. That's why they try to make you have habits. Makanya mereka mencoba untuk saudara itu punya kebiasaan. So you can be an autopilot. Supaya saudara bisa dimasukkan di autopilot. And you can be the extension of him to tempt your others. Jadi saudara bisa menjadi kepanjangan tangannya untuk juga menggoda yang lain. Now notice where it says knowing good and evil. Dikatakan, perhatikan di sini dikatakan engkau mengetahui yang baik dan yang jahat. Because habits, good or bad, start with discovery. Oleh karena kebiasaan baik itu baik ataupun tidak baik dimulai dengan penemuan. The discovery becomes a desire. Dan penemuan itu menjadi satu keinginan. It becomes something that you like. Menjadi sesuatu yang saudara sukai. And it says, so when they saw the food, discovery. Dan dikatakan di situ pada waktu dia melihat buah itu penemuan. It was a delight to the eyes. Maka baik, terlihat enak, terlihat baik di matanya. And to be desired. Dan diingininya. Desire is the next phase. Dan keinginan itu adalah langkah berikutnya. Desire is powerful. Dan keinginan itu powerful. You know the boy that didn't wake up, you couldn't wake up in the morning because he had to go to school? Dan saudara kalau lagi membangunkan anak laki-laki pagi hari karena harus sekolah. But on the premiere of the Avengers, he's ahead of you. Dan dia pokoknya sulit sekali kan. It's the power of desire. Karena adanya kekuatan keinginan. You know the wife who was sick? Saudara tahu istri yang sakit. And the husband came home and said, I don't want to talk to you, I want to sleep and take care of the children tonight. Dan suaminya pulang mengatakan aku mau tidur, aku tidak mau ngomong sama kamu, biar kamu rawat anak-anak malam hari ini. And she opened the newspaper. Dan dia membuka koran. And there was a full page ad that says 70% off in the mall just today. Dan dikatakan di koran itu ada sale 70% di mall hari ini. And supernaturally the Holy Spirit healed her from Dan her secara supernatural Roh Kudus itu menyembuhkan si istri ini. The healing was not just powerful. Dan kesembuhannya bukan cuma dahsyat. She was supernaturally teleported into the mall. Dan dia secara supernatural bisa terteleport atau langsung transfer sampai ada di mall. What was that? Apa itu? Desire. Keinginan. Desire is powerful. Keinginan itu kekuatannya besar. The next thing that happens is decision. Dan langkah berikutnya yang terjadi adalah keputusan. Where is that in the Bible? Di mana itu Alkitab? Well, we see it. She took the fruit and ate it, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate. Kita membacanya. Hawa mengambil buah itu, memakannya, dan dia juga memberikannya kepada These are how suaminya. habits are formed. Dan disinilah kebiasaan itu terbentuk. I just want to settle something tonight theologically. Saya hanya ingin mengatakan sesuatu pada malam hari ini secara teologis. Because many times, Oleh karena seringkali male preachers always blame women for sending the entire earth to hell. Because of atau Adam, because of Eve. Orang laki-laki selalu menyalahkan wanita karena mengatakan bahwa wanitalah yang menyebabkan semuanya masuk neraka. I just want to let you know that I don't believe that.
Saya cuma pengen saudara tahu bahwa saya tidak mempercayai hal itu. I actually believe that it was Adam who wanted to eat the fruit, but he was such a wimp to eat it himself. Saya sebenarnya mempercayai bahwa sebenarnya Adam itu yang pengen makan buahnya itu sendiri, tapi dia terlalu lemah Why untuk do I believe that? melakukannya sendiri. Kenapa engkau percaya itu? Because the Bible says it. Karena Alkitab yang bilang, Eve did not know that if she ate it, she will certainly die. Hawa tidak tahu kalau dia makan bahwa dia sungguh-sungguh akan mati. She said she might die. Dia bilang bisa jadi dia But akan God mati. told Adam she will certainly die. Tapi Allah dengan jelas mengatakan kepada Adam, I kalau makan think- pasti kamu mati. I think what really happened was Adam wanted to eat it, but he was so afraid, so she wanted to eat it first to see if she will die. Dan maka sebenarnya Adam tuh yang pengen makan lebih dulu, tetapi dia pengen supaya Eve-nya yang makan dulu sehingga dia yang mati. And the Bible says he was standing there and he ate. Dan Alkitab mengatakan bahwa Adam berdiri di situ dan kemudian dia makan. He was watching this whole thing. Dia nonton semuanya itu. He had a stopwatch in his pocket just to time 10 minutes if she's alive, I'm going to eat. Dan dia mungkin pakai watchernya dan bilang kalau 10 menit dia masih tetap hidup ya aku akan makan. When you get to heaven, Kalau saudara nanti ke surga, there's going to be a CCTV library. akan ada perpustakaan CCTV. And in that library, they were going to show this moment in paradise. Dan pada di perpustakaan itu akan ada momen ini di Firdaus. And there was Eve caught on camera taking the fruit. Dan ada Hawa yang tertangkap kamera sedang memetik buah itu. But when the camera panned out, Tapi pada waktu kameranya itu dijauhkan, Adam was holding the ladder. maka sebenarnya Adam yang bawa tangga. When they closed up on the fruit, Pada saat di close up di buahnya, there wasn't one bite, there were two. bukan cuma satu gigitan, tapi dua. You see, Adam did the perfect crime. Dan Adam melakukan kriminal yang sempurna. He decided, Dia yang sudah memutuskan. your decision becomes delight. Dan keputusanmu menjadi kesukaan. Now you just enjoy it. Saudara menikmatinya. Your marriage, by the way, is a habit. Dan pernikahan saudara adalah juga kebiasaan. You discovered her, Saudara menemukan dia, you desired her, saudara menginginkan until dia. you decided to marry her. Dan sekali lagi engkau memutuskan untuk You will menikahi not dia. enjoy the delights, amen? Saudara tidak menikmati delight-nya itu, Because that's how it sukacitanya. works. Itu cara kerjanya. Now, here's what happens. Dan ini yang terjadi. Science tells us Mengatakan kepada kita, ilmu pengetahuan, that delights bahwa kesukaan become addictive. menjadi kecanduan. This book by Charles Duhigg Dikatakan oleh Charles Duhigg, talks about rats bicara mengenai tikus besar. and how rats Dan bagaimana tikus are put in a cage ditaruh di kurungan and they're released from the cage dan kemudian dilepaskan dari sangkar into a big space. ke satu panggung yang besar. They look everywhere and they find food. Dan mereka mencari kemana-mana dan menemukan makanan. They have a discovery. Mereka menemukan. Then the next thing they do, they put the rat back in the cage. Dan kemudian yang berikutnya mereka lakukan, And taruh then they kembali put tikus itu ke a ramp. sangkar. They put a ramp outside of the gate. Dan kemudian dikasih rem, jadi dikasih rem. When the dikasih- door opens, Pada waktu pintu the dibuka, rat starts to climb the ramp. maka si tikus itu mulai menaiki rem atau seperti Because he tangga wants itu. to get to the food. Karena pengen mencapai makanan. Then what they did is they put electricity on the ramp. Dan kemudian yang mereka lakukan adalah dikasih listrik itu So tangganya. when they open the cage, Jadi pada waktu buka he's sangkar, not just climbing the ramp. Now he's getting like that electricity. dan bukan cuma sekedar naik di tangga tetapi zzzz, karena kesetrum. But the delight is so strong, he keeps going. Tapi karena sudah pengen banget jadi dia tetap terus maju. Because he goes now to devotion. Nah, kemudian setelah itu menjadi devosi. King James Version Dan King James Version of the Bible dari Alkitab in 1 Corinthians chapter 16 verse 15 says, 1 Korintus 16 ayat yang ke-15 mengatakan they have addicted themselves. mereka kecanduan. The modern day version says they devoted themselves. Dan terjemahan yang baru mengatakan bahwa mereka itu memuja. Because that's what addiction is, isn't it? Dan bukankah addiction atau ketergantungan itu kan? You're devoted to it. Saudara memuja itu.
What do you think an alcoholic is? He's devoted to spirits. Dan saudara pikir alkoholik atau kecanduan alkohol itu apa? Itu memuja satu roh. That's why it's called wines and spirits. Amen? Makanya dikatakan bijak dan roh kan. Well, I'm not even trying to be funny. Saya tidak berusaha untuk melucu ini. Paul said, do not be drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Dan dikatakan, Paulus mengatakan jangan engkau mabuk oleh anggur tetapi penuhlah oleh roh. Because there's a connection. Karena ada hubungannya. Devotion is an addiction. Satu pemujaan itu adalah sebuah kecanduan. That's what, it's like going to church. Sama seperti pergi ke gereja. They have a bar, Mereka punya bar, we have a church. kita punya gereja. We have a pastor, Kita punya gembala, they have a bartender, amen? mereka punya bartender bukan? We sing songs and praise and worship, Kita menyanyikan lagu pujian dan penyembahan. and they sing hallelujah, Haleluya, haleluya. and they'll give tithes. Dan mereka memberikan perpuluhan. They don't give 10%, they give all their money, they're devoted. Mereka tidak memberikan 10% tapi mereka berikan semua uangnya. Mereka memuja itu. The final stage is destiny. Dan yang terakhir adalah destiny. Unless Kecuali kalau you have a strategy to change that. saudara memiliki strategi untuk mengubah itu. Your marriage, Maka pernikahan saudara, your relationships, hubungan saudara, your health, kesehatan saudara, your finances, keuangan saudara, your relationship with God will be like that. hubungan saudara dengan Allah akan menjadi seperti itu. God wants to change that. Tetapi Allah ingin untuk itu berubah. And as I close, how do you do it? Dan sebagai penutup, bagaimana engkau melakukannya? Well, you start with the discovery, Saudara mengawali dengan penemuan. and then you get desire. Kemudian saudara mengingininya. The discovery is a revelation about God. Dan penemuannya adalah pewahyuan mengenai Allah. That is a stronger desire to make you give it stronger decision. Dan kalau keinginannya itu lebih kuat lagi, maka akan menjadi sebuah keputusan yang kuat. But I want to warn you, Tapi saya ingin memperingatkan the saudara, next stage is not delight. stage yang berikutnya bukanlah kesukaan, The next stage is actually a dip. tetapi stage yang berikutnya adalah dip. Because the existing habit is stronger than the new one. Oleh karena kebiasaan yang sudah ada itu lebih kuat daripada kebiasaan yang When baru you're ini. discipling someone who says, I love God, I want to serve God, but the next day he backslides. Dan pada saat saudara memuridkan seseorang, maka orang tersebut mengatakan, oh aku mengasihi Tuhan, aku mau dengan Tuhan, tetapi hari berikutnya mereka sudah murtad. You're dealing with a habit issue. Saudara berurusan dengan kebiasaan. At this point, you have 3 options. Dalam titik ini ada 3 pilihan. Option number 1, do the loop. Pilihan yang pertama kita lakukan daur ulang. AKA the treadmill of the New Year's resolution. Ya, atau New Year resolution. Biasanya seperti itu ya. Same discovery, same desire, same decision, same dip, same loop year after year. Ya, penemuan yang sama, keinginan yang sama, kejatuhan yang sama, balik lagi yang sama. Terus tahun demi tahun terjadi seperti itu. The marriage doesn't change. Pernikahan tidak berubah, The relationship with the children doesn't change. hubungan dengan anak-anak tidak berubah, The health doesn't change. kesehatan tidak berubah, But it feels good tapi rasanya enak. because you feel like you're moving, Karena saudara merasa seolah-olah saudara bergerak, but never arriving at destiny. tapi tidak pernah sampai kepada destiny. This is why gyms are full in January and empty by April. Dan makanya James Januari, Februari, tapi kemudian Aprilnya kosong. The loop. Loop. Second option, Pilihan yang kedua, keep doing the loop tetap terus melakukan putaran itu until you finally get tired and you drop out. sampai akhirnya saudara capek dan saudara drop out. At least you're honest. Paling enggak engkau jujur. Or you can take the third option. Tapi untuk saudara mengambil opsi ketiga. Discover the things of God, Temukan perkara-perkara Allah, desire the things of God, menginginkan perkara-perkara Allah, decide to do the things of God, memutuskan melakukan hal-hal Allah and ilahi, then die to yourself. kemudian mati bagi diri sendiri. This is the way of the disciple. Ini cara pemuritan, cara murid. Jesus said to his disciples, Yesus berkata kepada murid-muridnya, if anyone would be my disciple and come after me,
Apabila ada orang mau menjadi muridku dan mengikut aku, he should deny himself and pick up his cross. dia harus menyangkali dirinya dan memikul salibnya. My life changed when I realized this. Hidup saya berubah pada saat saya menyadari ini. My marriage changed Pernikahan saya berubah when I started dying to myself. pada saat saya mulai mati bagi diri sendiri. When I started being patient instead of arrogant. Pada saat saya mulai sabar dan bukan angkuh. When I started becoming gentle Pada saat saya menjadi lembut instead of harsh. dan bukannya kasar. To this day, Sampai hari ini, whenever I have an issue with my marriage, apapun masalah kebiasaan dalam pernikahanku, I will often tell my wife, can you excuse me please? dan saya sering kali ngomong sama istri saya, tolong izinkan aku. And I will go somewhere where she doesn't see me. Dan saya pergi ke satu tempat di mana istri saya tidak melihat saya. And I will pray, Lord, Dan saya akan berdoa, Tuhan, help me die to myself. tolong aku untuk mati bagi diri sendiri. And every time I died to myself, Setiap kali saya mati bagi diri sendiri, I literally experienced the work of a disciple, saya sungguh-sungguh mengalami pekerjaan murid. the resurrection life. Kehidupan yang dibangkitkan. Resurrection does not mean you have to die. Dan kebangkitan bukan berarti engkau harus mati. The nature of the Christian life is resurrection. Dan tabiat atau natur dari kehidupan Kristen itu adalah kebangkitan. That every day you resurrect in the fullness of Christ. Dan setiap hari saudara bangkit dalam kepenuhan Kristus. That every day that passes, your life changes and you become more and more like Jesus. Dan setiap hari hidup saudara itu berubah, saudara menjadi makin seperti Yesus. That every day that passes, you become more and more like the Father. Dan setiap hari saat saudara mengembalakan, saudara jauh lebih menjadi seperti Bapa. God is in the business of resurrection. Allah dalam bisnis kebangkitan. He wants to resurrect all your relationships. Dia ingin membangkitkan semua He hubungan wants to saudara. resurrect your health. Dia ingin membangkitkan kesehatan He saudara. wants to resurrect your finances. Dia ingin membangkitkan keuangan saudara. And He wants you to be a witness to others so that they can resurrect their lives as well. Dan dia ingin saudara menjadi saksi bagi orang lain sehingga mereka pun juga dibangkitkan. The way of a disciple. Cara murid. New delights, Kesukaan yang baru. because you now delight in the ways of God. Dan biarlah engkau bersuka cita, bergembira di dalam A Tuhan. new devotion Satu pemujaan baru and a new destiny. dan destiny atau tujuan ilahi yang baru. Let me close. Izinkan saya menutup. John chapter 10 verse 10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. The thief comes to steal, kill, and destroy, and I came to give you life more abundantly. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang agar mereka memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. The word life more abundantly there Kata hidup berkelimpahan ada di situ. is the Greek word perisos. Kata Grikanya adalah perisos. I know you're hungry, but this is not peri-peri sauce, amen? Dan saya tahu saudara lapar, ini bukan teri-teri sos ya. This word literally, Dan kata ini secara harafiah, if you open your Strong's Concordance tonight, kalau saudara malam ini buka Strong Concordance saudara, konkordansi Strong this is saudara, what it will say. maka itu di situ dikatakan Superior quality, dan kualitas superior, superabundant quantity, kuantitas yang super melimpah beyond excessive advantage in life. dan jauh melampaui yang berlebihan secara This menguntungkan dalam is hidup. the life that Jesus promised you and me. Ini adalah kehidupan yang Yesus janjikan buat saudara The dan saya. question Pertanyaannya, is why don't we see it? kenapa kok kita tidak melihatnya? The answer Jawabannya is in the verse. ada di ayat itu. There's a thief who steals. Ada pencuri yang mencuri. That's why Matthew 6 says, Makanya Matius 6 berkata, store for yourselves treasures in heaven where thieves cannot break in and steal. simpan hartamu di surga di mana pencuri tidak bisa mencurinya. There are only two things you can store in heaven. Ada dua hal saja yang bisa saudara simpan di surga. Can't store clothes, Saudara tidak bisa menyimpan pakaian, can't store food, tidak bisa menyimpan makanan, can't store money, tidak bisa menyimpan uang, can't store health. tidak bisa menyimpan kesehatan. You can only store two, Saudara cuma bisa menyimpan dua saja, God and relationships. Allah dan hubungan. When you begin to live this way, Kalau saudara mulai menjalani hidup seperti ini, you begin to understand how simple it is. saudara akan mulai memahami betapa sederhananya itu. The brightest people of Israel came to Jesus
Dan orang-orang Israel datang kepada Yesus. and were trying to trap him. They were trying to trap him. Mereka mencoba untuk menjebak Yesus. What is the greatest commandment of all? Apa perintah yang utama? It says very simple. Dia bilang, oh sederhana banget. Love God. Kasihlah Allah. The second one is love people. Yang kedua, kasihlah sesama. That simple. Sesederhana itu. Because if you get that, Karena kalau engkau menangkap itu, all these things will be added to you. maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. How does this work? Bagaimana ini bisa terjadi? How does the devil steal from you? Bagaimana caranya iblis mencuri daripadamu? Well, first he tempts you. Tentu saja dia mencobai engkau. What is the temptation? Apa itu cobaan? When something is presented to you of a lesser value made to look like a higher value. Nah, kalau sesuatu yang diberikan kepadamu yang nilainya kecil itu tapi ditempatkan menjadi The yang fruit bernilai to be more besar. valuable than God. Makanan lebih bernilai dari Allah. What is deception? Apa itu penyesatan atau penipuan? When you believe that something of a lesser value is more valuable than God. Nah, kalau engkau mempercayai bahwa yang nilainya lebih rendah itu lebih bernilai, lebih tinggi daripada Allah. What is sin? Apa itu dosa? When you've chosen to live a lesser value than the value that God wants you to live. Kalau engkau memilih untuk hidup dengan nilai yang lebih rendah daripada nilai yang Allah inginkan pada dirimu. And what is condemnation? Dan apakah itu penghukuman? When you've sinned so much that you don't feel you're valuable. Karena kalau engkau berdosa begitu banyak sehingga merasa bahwa engkau tidak bernilai. This is how the devil steals. Ini caranya iblis mencuri. He tempts you, Dia mencobai engkau. he deceives you, he's a deceiver. Dia itu menipu engkau karena dia He condemns pembohong. you. Dia menghukum, mendakwa And he engkau. isolates you. Dan dia mengisolasi engkau. How do you prevent being tempted? Bagaimana caranya untuk tidak dicobai? Jesus said, watch and pray Yesus berkata, waspadalah dan so berdoalah. that you do not fall into temptation. Supaya engkau tidak jatuh ke dalam How do you pencobaan. prevent being deceived? Bagaimana caranya kita terhindar dari penipuan? Meditate on the word day and night. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. How do you prevent being condemned? Bagaimana supaya engkau tidak terhukum? Proclaim the gospel every day. Proklamirkan Injil atau firman Tuhan How do you tiap prevent hari. being isolated? Bagaimana caranya engkau terhindar dari terisolasi? Fellowship with other believers. Bersekutu dengan pemercaya yang lain. Let me summarize. Biar saya rangkum ini. Simple means clear values. Sederhana artinya God, nilai-nilai relationships, yang health, and money. nilai-nilai yang jelas, baik itu untuk Allah, hubungan, kesehatan dan uang. It's not easy, Tidaklah mudah, but with God you can pray, meditate, proclaim, and fellowship. tapi bersama dengan Allah, saudara bisa berdoa, meditasi, memproklamirkan dan bersekutu. On the day Pada hari, that this becomes a formed habit, kalau ini menjadi kebiasaan yang terbentuk, you will see the abundant life of God. maka saudara akan mengalami kelimpahannya Allah. Let me pray for you. Izinkan saya berdoa buat Father, saudara. bless your people. Bapa, berkatilah umatmu. Thank you for the nation of Indonesia. Terima kasih untuk bangsa Indonesia. Thank you for the city of Surabaya. Terima kasih untuk kota Thank you Surabaya. for this movement, this church. Terima kasih untuk kegerakan ini, untuk I speak gereja your ini. righteousness, your peace, and your joy. Aku ucapkan kebenaran, damai, dan sukacitamu. Ask you, Lord, that you seal these words in each of our hearts, Aku meminta Tuhan agar Engkau memeteraikan firman ini dalam setiap hati kami. that we may walk and live in its truth. Sehingga kami bisa hidup menjalaninya dalam kebenaran. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. Thank you, Pastor Terima Joy. kasih. Thank you for sharing wonderful message to us. Sudah diberkati, amin. Pastikan hanya orang sehat yang memiliki selera yang baik. Pastikan selera kita akan firman Tuhan itu selalu baik. Selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Ini adalah sesi yang terakhir untuk hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan tutup hari ini dengan doa. Malam-malam ke rumah Fitri, makan ikan di bawah pohon jati, kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan berkati. Baik, kita berdoa. Adalah anugerah-Mu yang kami boleh nikmati sepanjang hari ini. Kebenaran-Mu lah yang memerdekakan kami. Biarlah hidup kami menjadi satu kesukaan untuk merenungkan kebenaran-Mu menjadi kebiasaan. Maka semua yang kami kerjakan adalah kehendak Allah, cara Allah, kekuatan Allah, dan semua untuk kemuliaan Allah. Dan kami akan pulang Tuhan
dengan satu perenungan dan menghidupi kebenaran yang kau berikan hari ini, sehingga waktu kami tidur, kami tetap bertemu dengan Tuhan. Dan kesegaran yang Tuhan berikan, kesegaran ilahi. Dan sampai besok pagi kami bangun, adalah mujizat yang kami terima. Sehingga kami hidup dalam mujizat itu seterusnya. Start well, finish well. Bersama Tuhan, selalu yang terbaik. Kami pulang semua ini, hanya kami terima berkat dari Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pertolongan Roh Kudus, hidup kami berubah, berbuah untuk berbuat tetap. Yesus dipermuliakan. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi.